Bismillah ya. Insya Allah mudah-mudahan pegang anak, usap anak kepalanya. Insya Allah kita akan praktekkan, bukan syirik. Ini praktek ini bukan pekerjaan klinik. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang insya Allah, sebab kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bebaskan Indonesia dari penyakit. Insya Allah kita pun akan bicara nanti lewat Syekh Fikri dan Kiai Jazir, bukan cuma penyakit fisik, tapi bagaimana penyakit negeri ini. Karena kan negeri ini adalah kumpulan individu-individu menjadi keluarga, lalu kumpulan keluarga-keluarga menjadi kota, daerah, kumpulan daerah-daerah menjadi negara. Lah, kalau isinya semuanya orang yang sakit hatinya, sakit pikirannya, sakit kelakuannya, sakit akhlaknya, maka negaranya juga akan sakit. Kita harus baik dulu nih, supaya presiden yang akan datangnya presiden yang baik juga. Insya Allah yang lebih baik daripada hari ini, insya Allah. Bukan berarti pemimpin kita saat ini tidak baik, kita harus husnuzon, harus baik sangka, tapi berdoa kepada Allah meminta pemimpin yang lebih baik adalah juga sebuah keharusan. Pemirsa, demi Allah, bila siang ini kita percaya keajaiban itu datang, maka keajaiban itu akan datang. Bahkan buat pemirsa yang saat ini berbaring, terbaring, tidak bisa jalan, lumpuh, insya Allah, kalau memang yakin, saya kenyang mendapatkan bukti itu, kenyang sekali. Ibu saya, almarhumah Hajah Rifah, pernah datang seorang tamu. Tamu ini duduk di kursi roda. Ibu saya bilang sama tuh orang, ini kenapa di kursi roda? Punya kaki bukannya jalan gitu. Kata tamu saya, maaf Bu Haji, emang dia nggak bisa jalan. Yakin bisa jalan. Dia tepak sama dia, dengkulnya. Bismillah, ayo berdiri. Berdiri lo Pak, jalan. Ngasih 5 juta dia. Subhanallah. Oh, lumayan juga bedo. 5 juta. Ini yang ngeliatin, buset, Masya Allah. Subhanallah. Ini masalah keyakinan, bos. Yang 5 juta mah tadi bercanda. Bercanda insya Allah. Saya satu lagi ini cerita sebelum iklannya, sebelum segmen ini berakhir. Saya datang juga teman ngajak ngomong saya. Bersama dia seorang perempuan yang tidak bisa bicara. Lalu datang lagi ibu saya. Datang ibu saya ngajak ngomong. Ibu yang satu ini yang nggak bisa ngomong. Diajak ngomong tuh Ustaz Agung. Ibu saya ngomong panjang lebar, orang ini diem aja. Diomelin sama ibu saya. Diajak ngomong sama orang tua, diem aja gitu. Terus temennya ngomong, maaf Bu Haji, teman saya ini nggak bisa ngomong. Masya Allah, maaf ya, sama ibu saya dipukul belakangnya tuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Saya ngeliatin tuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Orang kencang sekencang-kencangnya gitu, pedak gitu. Subhanallah Bu, Pak, subhanallah. Dia ngomong, Allahu akbar. Kalaulah mereka yang Tuhannya bukan Allah lalu sering bicara, yang tuli kemudian bisa mendengar, yang bisu bisa bicara, yang lumpuh bisa berjalan, insya Allah kita lebih berhak karena Tuhan kita adalah Allah Rabbul Jalal. Insya Allah kita akan kembali setelah berikut ini. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, inti daripada yang disampaikan oleh guru kita tadi, selain kesaksian beliau bahwa dinyatakan di sini ketika kita yakin dengan ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat Allah akan menunjukkan kekuatannya. Sekali lagi, kita jangan pernah bermain-main dengan ayat Allah, karena penciptaan alam semesta ini Allah tidak pernah bermain-main dengannya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, di segmen kedua nanti Ustaz Thoriq juga akan memaparkan kepada kita bahwa kisah-kisah kekuatan dan keunggulan Al-Quran, seperti yang dikatakan tadi oleh Yusuf Mansur, bahwa negara yang sehat tentu saja dimulai dari individu-individu yang ada di negara itu, dan kondisinya harus sehat. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan berdoa bersama-sama, tapi kita dengarkan dulu. Fadhal ya guru pecinta Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Kita semua percaya bahwa Al-Quran salah satu kegunaannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai obat. Jadi siapa saja yang menderita sakit, banyak baca Al-Quran, insya Allah sembuh. Insya Allah baik. Insya Allah sehat. Ini kok nggak akur begini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulu ada seorang pemimpin besar kaum muslimin, namanya Sayyiduna Umar bin Khattab. Kenal apa enggak? Kenal di mana? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah punya kebiasaan baik. Kita kenal beliau sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mengobati dirinya dengan Al-Quranul Karim, sehingga rakyatnya itu cinta kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Apalagi Madinah makmur, Romawi takluk di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar, Persia takluk di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Salah satu kebiasaan baiknya Sayyidina Umar itu kalau masuk ke dalam rumah nih, Assalamualaikum. Emang aneh masuk rumah ya? Emang mesti dijawab Assalamualaikum. Begitu masuk rumah, subhanallah, ini kebiasaan baik Sayyidina Umar. Tidak nanya dulu, istriku gimana kabarnya, anak-anakku gimana kabarnya, itu mah nanti. Yang ditanya, Ainal Quran. Subhanallah, Ainal Quran. Quran di mana? Bukan lagi di mana. Di mana nih Quran? Qurannya ada di mana? Subhanallah, dikasih tahu Qurannya di situ ya Amirul Mukminin. Beliau baca 1, 2, 3 ayat, baru beliau tanya, gimana istriku kabarnya baik, gimana anak-anakku kabarnya baik. Subhanallah. Kira-kira kalau sekarang masuk rumah yang ditanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Mulai sekarang ayo kita contoh Sayyidina Umar. Begitu kita masuk rumah, yang kita tanya, Quran ada di mana? Insya Allah. Makanya Sayyidina Umar itu, beliau bisa adil dalam kepemimpinannya. Pada suatu ketika, hadirin hadirat rahimakumullah, dan pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Sayyidina Umar ingin meluaskan Masjidil Haram. Tahu Masjidil Haram? Di mana? Di Mekah. Insya Allah yang hadir semua bisa berangkat. Yang menyaksikan acara Damai Indonesiaku sampai selesai, insya Allah bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sayyidina Umar ngelihat muslimin tambah banyak, berarti Masjidil Haram mesti ada perluasan. Mesti ada perluasan, berarti kan mesti dibeli tuh daerah sekitarnya. Kata Sayyidina Umar begini, lihat harga pasarannya berapa di situ. Ibarat sekarang NJOP-nya berapa? NJOP-nya berapa? Ini tukang tanah tahu di sini nih. Ya, alhamdulillah begitu dicek sekian ya Amirul Mukminin. Masjid mau beli tanah itu kali lipatkan 2. Asik gak kalau ada pemimpin kayak begini? Mau gusur buat jalanan, NJOP-nya 5 juta, beli 10 juta per meter. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dibeli 2 kali lipat harga tanah yang dibeli oleh Sayyidina Umar. Pada jual gak tuh kira-kira? Pada jual gak tuh? Tahu dari mana ente? Tak dulu, belum kelar. Sebagian ada yang gak mau jual. Gimana kalau kali lipat 3? Gak masalah. Kata Sayyidina Umar, beli kali lipat 3. Tapi ternyata
ada satu yang nggak mau jual. Semua udah kebeli nih. Semua sekitar Masjidil Haram sudah kebeli. Ada satu yang nggak mau jual. Siapa? Pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abbas. Sayyiduna Abbas bilang, berapapun mau dibeli, saya nggak jual. Kata Sayyidina Umar, 10 kali lipat, saya tidak jual. Akhirnya Sayyidina Umar berusaha ingin membeli tanahnya Sayyidina Abbas, tapi nanti dulu kita lanjutin berikutnya. Sekarang Kiai Haji Jazir dulu. Benar? Iya dong. Bagi-bagi. Siap. Nanti pokoknya kelanjutannya insya Allah di segmen Baik, berikutnya. Kiai, Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih ada 3 menit, silakan fadal. Kalau tadi Ustadz Fikri bercerita dari Mekah sana, saya hanya bercerita dari Indonesia. Bung Karno, presiden kita yang pertama, tahun 1948 dia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Brastagi. Pagi-pagi masa itu Bung Karno, Musia, kenapa engkau menangis? Tuhan, ada apa? Nanti jam 10, kata Letnan Belanda itu, Tuhan akan dihukum mati. Tinggal menunggu sampainya sini surat perintah dari Medan. Brastagi ke Medan. Bung Karno mengatakan, saat itu getar hatiku, mengkirik bulu rumahku, tapi aku ingat ada Allah, maka aku ambil air wudhu. Kemudian aku minta kepada Allah, ya Allah, hanya Engkaulah yang tahu apa yang akan terjadi. Jawablah kepadaku melalui Al-Quran. Maka kemudian surah Ar-Rum pada ayat ke-30 yang di akhir ayat itu bunyinya, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, dan sungguh sebagian besar manusia itu tidak mengetahui. Hilanglah getar hatiku, hilanglah rasa takut. Apa yang dikatakan Musia dan Letnan itu mereka tidak tahu apa-apa, yang tahu hanyalah Allah. Dan ternyata betul saudara-saudara, tahun ini tahun 62 kata Bung Karno waktu itu di Surabaya, kalian masih melihat saya hidup meger-meger. Karena manusia tidak ada yang tahu. Yang tahu ilmu, segala ilmu hanyalah Allah. Maka kalau kita bingung, sedih, susah, seperti dilakukan Bung Karno, tanyalah pada Allah lewat Al-Quran. Subhanallah, saya kembalikan dulu ke Ustadz Agung. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Guru-guru kita tadi telah memaparkan kepada kita sekaligus menegaskan kepada kita betapa semua jawaban dari permasalahan adalah kembali kepada Al-Quran. Sekali lagi, Allah menciptakan alam semesta sekaligus Allah memberikan buku panduan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang di alam semesta ini. Tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dan pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya tadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah membeli rumah-rumah di sekitar Masjidil Haram sampai dikali lipatkan 3, nggak masalah. Islam kan kaya. Akhirnya ada satu rumah yang nggak mau dijual. Rumahnya Sayyiduna Abbas, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya pemegang Al-Quran, akhlaknya pembaca Al-Quran. Tidak mentang-mentang Sayyidina Umar pemimpin memaksa membeli rumah Abbas, tapi Sayyidina Umar datang ke rumah Sayyiduna Abbas radhiyallahu an. Nawar, nggak dikasih. Kata Sayyidina Umar, nggak mungkin. Kalau saya nggak beli rumahmu, ini Masjidil Haram nggak bisa dibangun. Terus bagaimana ya Amirul Mukminin? Begini aja ya Abbas, nggak ketemu nih kayaknya. Kita tunjuk